pikiran bekerja seperti mesin, dan citra diri membentuk pengalaman kita. Psycho-cybernetic didasarkan pada teori bahwa pikiran kita berfungsi sesuai dengan prinsip cybernetic. Kita dapat memprogram pikiran untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang sama seperti kita memprogram mesin untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan terus antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas tentang Psycho-cybernetic. Sebelum mengikuti videonya, silakan like, subscribe, dan klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Di dalam otak manusia, ada pengendali otomatis yang bernama Psycho-cybernetic. Untuk menjelaskannya, saya ingin memberikan ilustrasi. Satu hari Reza, seorang pengusaha muda yang sukses, mengajak teman-temannya memancing dengan kapal yang baru saja dibelinya. Setelah berlayar sekitar 2 km ke arah barat, dia dan teman-temannya pun mulai memancing. Tetapi setelah memancing selama berjam-jam, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil mendapat ikan. Maka teman-temannya meminta Reza untuk mengubah arah kapal dan berlayar ke selatan. Katanya di sana lebih bagus untuk memancing. Reza yang ingin menyenangkan teman-temannya berjalan ke bagian depan kapal, meraih kemudi, lalu memutarnya sekitar 90 derajat sehingga kapal menghadap ke selatan. Setelah 1 jam memancing tanpa hasil, salah seorang teman Reza memandang ke langit dan berkata, "Reza, kita masih berlayar ke arah barat." Dengan terkejut, Reza menyadari. Maka dia pun kembali lagi ke kemudi kapal. Dan kali ini untuk memastikan, dia memutar kapal lebih dari 90 derajat sampai 135 derajat mengarah ke tenggara. Setelah 1 jam tanpa hasil, mereka baru menyadari bahwa ternyata kapal mereka masih menghadap ke barat. Dengan sedikit frustasi dan malu, Reza bergegas ke kemudi dan memutar kapal 180 derajat, mengarahkannya ke timur, ke arah pulang. Tetapi 15 menit kemudian, secara misterius, kapal itu menghadap ke barat lagi. Reza masih bertanya-tanya ketika salah satu temannya berkata, "Reza, kamu tahu tentang pengendali otomatis kan?" Reza baru sadar bahwa ternyata kapal barunya dilengkapi dengan pengendali otomatis. Masalah seperti ini sebenarnya tidak terlalu aneh bagi kita. Karena sebagian besar kita secara tanpa sadar mengalami pengalaman serupa. Seperti setelah mengalami kegagalan usaha yang keempat, atau kegagalan hubungan yang ketiga, atau setelah gagal di tempat kerja. Kita mungkin sempat bersumpah untuk tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi faktanya hal itu terulang lagi dan lagi, sehingga kita berkata, "Mengapa ini terus terjadi pada saya?" Barangkali seperti halnya Reza. Kita hanya tidak menyadari keberadaan pengendali otomatis. Karena bukan hanya kapal yang memilikinya, kita semua umat manusia juga memiliki pengendali otomatis yang sama, yang disebut sebagai mekanisme psycho-cybernetic. Istilah cybernetic ini pertama kali digunakan oleh Norbert Wiener pada tahun 1940-an melalui bukunya Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Kata cybernetic ini sendiri berasal dari bahasa Yunani kybernetes yang berarti pilot atau kemudi. Jadi cybernetic adalah mekanisme kendali dan respons dalam otak kita. Persis seperti pengendali otomatis yang ada di beberapa mesin. Pada tahun 1950-an, seorang dokter bedah plastik yang bernama Maxwell Maltz menemukan sebuah fenomena yang membuatnya bingung. Dia sering mendapati, bahkan setelah menjalani operasi bedah plastik wajah yang cukup besar, yang membuat wajahnya berubah drastis. Banyak pasiennya yang sama sekali tidak melihat atau merasakan perubahan pada wajahnya ketika mereka bercermin. Dia pun merasa sangat takjub bagaimana mungkin, pikirnya. Karena peristiwa itulah, Dr. Maltz kemudian mempelajari dinamika citra diri dan menemukan sebuah proses koreksi diri internal yang dia sebut sebagai mekanisme psycho-cybernetic. Menurutnya, setiap perubahan yang kita buat dalam hidup, apakah itu dalam bidang keuangan, kesehatan, koneksi, spiritual, relasi atau karir yang menyebabkan kita keluar dari zona nyaman, maka perubahan itu akan mengirimkan suatu sinyal kimiawi ke seluruh sistem saraf kita. Otak kemudian akan menangkap sinyal itu sebagai keraguan, takut atau cemas,
yang secara otomatis akan mengartikan perasaan-perasaan itu sebagai sinyal bahaya, yang kemudian mendorong kita untuk melakukan segala upaya penyesuaian yang diperlukan agar mengembalikan kita ke keadaan semula. Dalam fungsinya sebagai ketahanan hidup, sebetulnya mekanisme psikocybernetik ini sungguh luar biasa dahsyat. Bayangkan, lonjakan epinefrin yang dipicu oleh sebuah sinyal dari otak membuat kita mampu melompat dari jalanan ke trotoar tanpa sedikit pun melibatkan pikiran sadar, sehingga mampu menyelamatkan hidup kita. Hanya saja di dalam dunia yang baik-baik saja, di mana ketahanan dan keselamatan hidup sehari-hari jarang terancam, mekanisme penyelamatan hidup ini justru dapat melumpuhkan upaya kita untuk tumbuh, maju, dan berubah, baik dalam kehidupan maupun dalam usaha. Maka, yang menjadi persoalan sesungguhnya bukanlah mekanisme psikocybernetik ini, tetapi pada pemaknaan kita sendiri terhadap sinyal kimia yang kita anggap sebagai bahaya. Inilah yang perlu kita pahami. Sinyal siaga dari mekanisme psikocybernetik bukanlah bahaya dalam arti sesungguhnya, karena dia sekedar mengatakan, "Hei, kamu sedang melangkah keluar dari kisaran normal dan memasuki daerah asing. Apakah kamu menyadarinya? Apa kamu yakin ini yang ingin kamu lakukan?" Mekanisme psikocybernetik adalah pengendali otomatis yang selalu berusaha mengembalikan arah kapal kita ke arah yang sudah diprogramkan ke sirkuit persarafannya. Sama seperti Reza dan upaya sia-sianya dalam mengubah arah kapalnya, kekuatan kehendak dan upaya sadar kita mungkin akan berdampak pada arah jalan kita, tetapi hanya untuk sesaat, tidak pernah bisa berlangsung dalam jangka panjang. Inilah kelemahan semua jenis program perubahan perilaku, karena semuanya hanyalah sebuah upaya sadar. Padahal seperti kita tahu, pikiran sadar tidaklah efektif dalam mengubah perilaku. Sehingga agar dapat berdampak ke tingkat penyebab, maka kita perlu mengolah kebiasaan-kebiasaan kita di tingkat akarnya, yaitu di otak bawah sadar. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.